Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati guru taklim kita, guru tetap kita, Bapak Ustaz Imam Akbar Akil, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, syukur alhamdulillah pada malam hari ini, malam Sabtu tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita kerjakan malam hari ini akan mendapat nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai taklim ini, mari sama-sama kita bacakan Surat Al-Fatihah. Semoga kegiatan malam hari ini, taklim kita malam hari ini berjalan dengan baik, lancar, dan berbuat pahala balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi wal kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari kita dengarkan pengajian yang akan dipimpin oleh guru kita Bapak Ustaz Imam Akbar Akil. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa ajil wa adim wa alim wa jabannal wa barik bi jalalika wa kamalika ala adayni ibadika wa asrafi ubadik. ومولانا محمد
العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi amarna bi talabil ilmi wal hidayah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Kaum muslimin, bapak-bapak jemaah yang semoga pada saat ini kita semua yang hadir selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semoga Allah jaga kita lahir dan batin, sehat dan afiat, selalu semangat di dalam menghidupkan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum kita memulai kajian kita pada saat ini, marilah kita mengawali dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga proses kita mengaji diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa man zana bi asrarihi wa hada alaina min barakati fid daraini radhiyallahu anhu ila an qala arkanul khutbataini khamsatun. Pada pertemuan kita saat ini kita masih membahas seputar ibadah Jumat. Dalam hal ini insya Allah kita akan menjelaskan dua rukun khutbah Jumat. Di dalam rukun khutbah Jumat ini yang mesti kita pahami itu, khutbah itu bermula dari akar kata dari khutbah yang dulu khitaban. Pihak pertama menuju ke pihak kedua. Nah, maka pihak pertama ini menyampaikan khutbah yang harus didengar oleh pihak kedua. Nah, perbuatan itu yang dilakukan pihak pertama untuk menyampaikan ke pihak yang kedua namanya khutbah. Dan pesan di dalam khutbah ini berkaitan dengan pesan yang serius. Dia tidak ada bercanda. Dia isinya at-tahrir, memberikan semangat untuk si pendengar, atau at-tahdzir, memberikan peringatan dari isi khutbah yang disampaikan itu supaya yang mendengar memperhatikan. Nah, itu disebutnya khutbah.
Bedanya dengan tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Nah, menyampaikan ini ada kalanya serius, ada kalanya bercanda. Dia sifatnya lebih umum, namanya tabligh. Nah, tabligh ini penyampaian mau diterima silakan, mau tidak diterima silakan. Kalau khutbah ini berupa amanah. Ada lagi nomor ketiga namanya dakwah. Dakwah itu dari da'a yad'u du'aan wa da'watan, yang berarti mengajak. Nah, itu jadi maknanya kayak begitu. Di dalam Jum'ah ini, para ulama kita di dalam mazhab Syafi'i, rukun khutbah Jum'ah dibagi menjadi 5 secara umum. Yang pertama, hamdulillahi fihima. Khatib mesti memuji kepada Allah, baik di khutbah pertama atau khutbah kedua. Adapun bentuk pujiannya itu boleh alhamdulillahi, 1. Kedua, nahmadullah, boleh. Atau boleh ahmadullah, 3. Atau boleh ana hamidulillah, itu pun boleh. Tapi kalimat yang paling masyhur yaitu alhamdulillah. Itu namanya sebutannya hamdulillah, pujian khatib yang diberikan tujuan khusus. Pujian itu diberikan kepada Allah. Kalau ada yang khutbah itu mengawali kalimat innal hamda lillah, ketika ada dan innal hamda lillah. Kalau dari segi terjemah, dia sah-sah aja. Jadi terjemahnya itu sesungguhnya segala puji itu milik Allah. Itu penggunaan innal hamda lillah. Tapi kalau dalam konteks diberikan kepada jamaah muslim menggunakan kalimat innal hamdalillah, itu tidak pas. Itu tidak pas. Kalau Bapak nanya, apa perbedaan alhamdulillah dengan innal hamda lillah? Yang Jumatan ini semua orang Islam. Ketika khatib berkata alhamdulillah, maka yang berjumatan bilang segala puji bagi Allah. Kalau lawan bicaranya bukan orang Islam, itu pakai
innal hamdalillah masih pantas. Karena orang Islam memang punya keyakinan segala puji itu adalah milik Allah. Makanya kalimatnya alhamdulillah. Nah, kalau penekanannya pakai inna, seolah-olah yang mendengar itu enggak memahami dan enggak menerima. Bapak kalau masih agak-agak remang-remang, saya kasih tahu surah Yasin. Itu Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ayat Yasin ini turun itu di tengah gonjang ganjing orang-orang kafir Quraisy memboikot Nabi Muhammad untuk sama-sama tidak percaya terhadap kerasulan Nabi Muhammad. Dia nyebarin isu Muhammad bukan Nabi, Muhammad bukan Rasul. Nah, jadi Nabi secara mental dibikin down, mentalnya dibikin jatuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun aja, Yasin, wahai kekasihku Yasin. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru ditekan sama Allah pakai wawul qasam wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Itu kalimat penekanan. Kalimat yang nomor ketiga penekanannya lebih kuat lagi. Innaka laminal mursalin. Innanya ada taukid, lamnya tidak ada taukid. Demi Allah, engkau adalah Muhammad, adalah bagian daripada Rasul yang aku utus. Jadi kamu gak usah ragu, kamu gak usah putus asa. Engkau adalah Muhammad, Nabi dan Rasul yang aku pilih. Nah, kalau lagi cuma pakai innal hamdalillah, seolah-olah jamaah ini tidak percaya segala puji itu adalah milik Allah. Sehingga yang khatib menjelaskan innal hamda, sesungguhnya pujian itu adalah milik Allah. Seakan-akan mustahil tidak menerima alhamdulillah. Kalau kita ditanya, apakah khutbahnya sah? Sah. Alhamdulillah bagus. Innal hamdalillah sah, tapi nggak bagus. Gitu ya Pak? Kalau berbicara sah, sah. Tapi bicara pas, pasnya itu pakai alhamdulillah. Itu ada sebagian saudara kita khutbahnya kayak gitu. Innal hamdalillah. Jadi kita nggak perlu protes. Buat target kita yang penting sah. Beres ya Pak. Jadi alhamdulillah, rukun khutbah pertama itu memuji kepada Allah. Baik khutbah pertama atau khutbah kedua. Kalimat sederhananya alhamdulillah. Baik alhamdulillah khutbah pertama, alhamdulillah khutbah kedua. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi iman. Bersolawat kepada Nabi di dua rukun khutbah. Khutbah pertama solawat, khutbah kedua sholawat. Bapak cukup sholawatnya baik menyebut nama Nabi Muhammad boleh atau sifat Nabi Muhammad boleh. Misalkan Bapak bilang Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina al-karim al-mustafa habibil karim. Itu kan udah maksudnya kita paham. Oh, itu adalah Nabi Muhammad
Al-Mustafa yang dipilih, Al-Karim yang dermawan, Habibul Karim yang dicintai Allah yang maha dermawan. Oh paham tidak? Itu sah sholawatnya. Kalau disebutin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, itu lebih bagus. Yang kagak boleh Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, la takfi salat. Maka baca sholawatnya tidak cukup. Maka sholawatnya wajib diulang. Harus disebutkan nama Muhammad atau sifat-sifat yang menceritakan dengan sifat Nabi Muhammad. Boleh baca Muhammad, boleh baca Ahmad, boleh baca Mahi, boleh baca Al-Mustafa, boleh dibaca Al-Mukhtar, nama-nama panggilan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi khutbah pertama, Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Dan itu khutbah kedua seperti itu. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Dua. Khutbah pertama dibaca, khutbah kedua juga dibaca. Wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma. Membaca sebagian ayat Al-Quran di salah satu dua rukun khutbah. Dia nggak mesti dua-duanya rukun khutbah. Boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Tapi indah Nawawi, menurut Imam Nawawi, al-afdal al-khutbatul ula. Yang paling bagus khutbah yang pertama. Itu ayat yang dibaca seayat boleh, dua ayat boleh, tapi bisa dipahami. Paham ya? Yang penting bisa dipahami. Yang sering kita dengar, Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Atau boleh Qala ta'ala, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat Al-Quran. Satu ayat cukup, tapi bisa dipahami. Bapak boleh baca di khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua. Paham ya Pak? Nah yang ketinggalan ini nomor ketiga, wasiat takwa. Biasanya itu khutbah dari sholawat amma ba'du. Khatib bilang, ya ibadallah, sering yang rame ittaqullah. Wasiat takwa itu lafadznya itu nggak mesti ittaqullah. Dia itu wasiat takwa adalah al-hathu ala ta'ah wal hathu ala ijtinabi nawahillah. Jadi kasih motivasi, dorongan buat jamaah supaya dia lebih semangat melakukan taat kepada Allah, supaya dia menghindari segala yang dilarang oleh Allah. Itu al-hathu, dorongan. Kalimatnya boleh selain ittaqullah, Bapak boleh ati'ullah, atau boleh ihdaru ala iqabi rabbikum. Kalian mesti hati-hati terhadap siksaan-siksaan Tuhan kalian Allah. Jadi banyaklah tuh kalimat-kalimat yang seperti itu. Nah ini Bapak baca baik khutbah pertama dan juga khutbah kedua. Jadi Pak, khutbah pertama baca, khutbah kedua juga baca. Jadi beres sholawat, amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah. Gak pakai ittaqullah, ati'ullah. Gak pakai ati'ullah, ihdaru ala ma fatakum an rabbikum.
Hati-hatilah kalian terhadap amalan-amalan yang menyebabkan kalian jauh dari Allah. Nah itu pun itu berlaku di khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Jadi saya sampaikan khutbah nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu diberlakukan di khutbah pertama dan khutbah kedua. Sedangkan yang nomor 4 membaca ayat sebagian Al-Quran boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua, walaupun yang lebih utama di khutbah yang pertama. Nomor yang kelima, ad-du'a lil mu'minin, mendoakan saudara kita yang mukmin fi umuri akhiratihim, dalam urusan akhirat mereka. Bukan doa urusan dunia. Bapak, contoh misalkan Allahumma hadina fiman hadait, itu kan arahnya akhirat. Wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait. Pokoknya minta sama urusan akhirat. Dan doa itu diberikan buat saudara kita mukmin. Paling pertama kita minta Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Kalau ini nggak dibaca atau doa yang semisal nggak dibaca, khatib langsung baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira. Maka doa yang dia baca tidak sah, harus diulang, harus dilibatkan mukminin dan mukminat. Makanya kalimat yang pas Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Gitu ya Pak. Nah, itu sekelumit tentang kaitannya di dalam rukun khutbah di dalam ibadah Jumat. Nah ini semua berbahasa Arab. Bapak nggak boleh alhamdulillah diganti segala puji bagi Allah. Bapak nggak boleh bilang sholawat diganti ke bahasa Indonesia. Ya Allah, rahmat dan kasih sayangmu berikanlah kepada hamba Nabi Muhammad. Karena syarat sahnya berkhutbah Jumat, baik khutbah pertama ataupun khutbah kedua, adalah menggunakan bahasa Arab. Begitu ya Pak? Jadi kalau kita pikir Jumatan itu kagak lama, makanya termasuk sunnah yang hampir dilupakan ketika pelaksanaan ibadah Jumat. Khutbahnya lama, sholatnya sebentar. Yang padahal yang sangat dianjurkan khutbahnya sebentar, sholatnya lama. Begitu ya Pak? Nah, kalau di dalam khutbah itu ada bahasa lain, bahasa Melayu, bahasa Indonesia yang disampaikan oleh khatib, itu tidak menghalangi kesahan di dalam khutbah, karena khutbahnya sudah menggunakan bahasa Arab. Adapun penggunaan bahasa Indonesia adalah dalam maksud al-khatib untuk memotivasi, mendorong semangat, menjalin komunikasi lebih gampang. Bahwasannya di dalam ibadah Jumat banyak sekali nasihat-nasihat akhirat. Makanya rugi kalau Jumatan tidur. Gitu ya Pak? Baik. Sebelum saya lanjut, kali ini ditanyakan, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kadang Ustadz sebagian khotib itu dalam penyampaiannya, misalnya dalam syarat rukunnya itu membaca sebagian ayat Al-Quran, terus disatukan dengan hasil wasiat takwa, itu gimana? Setelah wasiat takwa itu ngebaca lagi sebagian surat Al-Quran, itu hukumnya gimana? Ya. Pendapat yang lebih kuat, khutbah Jumatnya tetap sah, karena khitab daripada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kan dia mengucapkan faya ibadallah, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi satu ayat Al-Quran dijadikan pesan wasiat takwa, dan menurut pendapat mayoritas khutbahnya sah, khutbahnya tetap sah. Jadi khutbah pertama muji kepada Allah, khutbah kedua sholawat kepada Rasulullah, yang ketiga wasiat takwa. Wasiat takwa ini dibungkus dengan ayat suci Al-Quran. Ya ayyuhan nas, ada yang bacanya begitu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sah. Gitu ya. Silakan. Ada doa sebelum Rabbana Atina, kemudian langsung bahasa Indonesia, bukan sini, ada di sebagian wilayah kita, Jakarta misalnya itu. Ada juga kita mau doa, kita Rabbana Atina dulu, Allah wakil dulu, ada tuh langsung bahasa Indonesia. Gimana? Apa yang sah? Yang penting di dalam rukun khutbah yang kelima ini wajib berbahasa Arab, Ustaz. Kalau diawali dengan bahasa Indonesia, kemudian dia tutup Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, ya khutbahnya tetap sah walaupun diawali dengan bahasa Indonesia. Yang penting selipan doanya ada rukun khutbah berupa doa berbahasa Arab. Itu ada sebagian daerah kayak begitu. Doanya buat kepentingan dunia, artinya kita ada kejadian itu, saudara kita di Iran, di Sebaza, kalau doa langsung begitu gitu. Saudara kita itu, dulunya saudara Natina, Iya. ya, ada Allah maafir, di sini belum ada, belum sama jangan kita doa dulu. Ya, jadi memang ya kalau kita ini bapak-bapak saya sampaikan, dalam pelaksanaan di wilayah kita ibadah Jumat ini syarat fikihnya termasuk ketat. Enggak seperti sebagian pernah saya di Jakarta. Sewaktu itu pulang acara saya mampir khutbah Jumatan, itu lebih sadis lagi. Jadi wasiat takwa cuma satu rukun, rukun pertama, rukun kedua nggak dibaca. Nah ini kan dalam disiplin mazhab kita Imam Syafi'i dan Agasa. Maka saya dengan hati-hati ya kita sholat zuhur kembali, tidak melaksanakan ibadah Jumat. Itu ada yang kayak begitu. Dan kalau sesuatu begitu, doa pakai bahasa Indonesia ditutupnya Rabbana Atina, ya khutbahnya nggak sah. Khutbahnya nggak sah. Kalau khutbahnya nggak sah, wajib diulang. Wajib diulang. Ya, silakan. Kalau benar, kalau berarti makmumnya tuh kesana kalau benar. Gini. Ini pertanyaan yang menimbulkan masalah, bukan bapak yang bermasalah. Pertanyaan yang menimbulkan
bapak-bapak, ini saya senang pertanyaan begini. Saya sampaikan kepada bapak-bapak bahwa kita di dalam beragama ini yang wajib dihilangin itu budaya kagak enak. Paham ya? Budaya kagak enak. Contoh, di satu masjid khutbah Jumat ini khatib, salah satu rukun khutbah dia salah, tidak terpenuhi dari rukun yang 5 ini, ya kan? Selesai khutbah, salah satu dari jamaah tahu betul khatib ini bermasalah karena rukun khutbah yang 5 satunya hilang, seumpama wasiat takwa, ya kan? Nah, kita yang tahu wajib berdiri nyamperin ke khatib, kita bilang, Ustaz, tadi khutbah pertama gak ada wasiat takwa, ya kan? Nah, maka ustaz yang sebagai khatibnya itu harus mengumumkan ke jamaah. Dia bilang ke jamaah, bapak-bapak, saya mohon maaf dalam khutbah pertama saya ada kesalahan, saya tak baca rukun khutbah berupa wasiat takwa. Maka Jumatan ini khutbahnya saya ulang. Bentaran kok. Nah, kita ini belajar dalam praktek belajar agama belum sampai level situ, ya kan? Karena budayanya kagak enak. Ketika kita menegur saudara kita kayak begitu, dikira kita benci sama itu orang, dikira kita gak suka sama dia. Ini permasalahannya syiar agama. Paham ya Pak? Yang saya maksud jadi ya, nah kalau urusan agama jangan ngomong kagak enak. Kalau tadi pertanyaan Bapak, kalau misalkan makmum gak ada yang ngerti, ya kan? Nah terus DKM sama pengurusnya ngapa gak ngerti? Ya kan? Maka saya bilangin, siapapun yang menjadi dewan kehormatan takmir masjid dan mushola, dia punya tanggung jawab hukum syariat agama. Ya sembarangan Pak. Hati-hati, berat, moral. Semesjid DKI gak ngerti, dewan kerohaniannya kagak ngerti, khotbah itu pada salah, itu tanggung jawab dosanya DKI sama pengurus. Nah, kan saya bilang kagak berani negor karena kagak enak. Bapak, saya bilang kalau kita beragama masih di dalam hati urusan kagak enak, maka pola cara belajar agama kita pun kagak enak. Apa? Ayo, saya apa? Kenapa saya sampaikan begini? Seharusnya kita bersyukur, berterima kasih, ada tegur sapa dari saudara kita dari sebuah kesalahan yang kita lakuin. Kalau kita kagak nerima, khotbah kita kagak sah, maka saudara kita yang jumlahnya 700 orang ikut sholat Jumat, dia dirasa sama baik ke sholat. Yang tanggung jawab DKM. Begitu kira-kira. DKM nih masuk. Berat. Silakan. Di luar rukun khotbah itu kan orang-orang sudah aja ya. Berkait dengan itu, ada nggak rukun bagi jamaah atau keutamaan wajib bagi jamaah pada saat khotbah? Selain mengetahui rukun yang 5, ada nggak untuk jamaah yang menggunakan itu wajib utama atau rukun-rukun?
Itu pernah saya sampaikan 2 minggu yang lalu bahwa yang mensahkan ibadah Jumat itu Muslim yang mustautin, Muslim yang memiliki domisili, dia untuk menetap selama-lamanya, enggak berpindah-pindah. Nah, mereka itulah yang menjadi penentu sah Jumatnya ibadah kita. Kalau yang datang ke masjid yang mustautinin 60, sisanya 300 adalah muqimin, orang-orang yang nggak punya tempat tinggal, ngekos, ngontrak, apalagi ada singgah dan lain sebagainya. Mereka punya kewajiban sholat Jumat, tapi mereka tidak mensahkan ibadah Jumat. Adapun kita yang tinggal di sini, kita ada kewajiban Jumat dan kita ada mensahkan ibadah Jumat. Kalau 60, 25-nya merah, 35-nya melapar, yang mukimin melapar semua, sholat Jumatnya tidak sah. Karena kenapa? Yang 5-nya ulas, kagak dengerin rukun khutbah. Ini kayak begitu kurang diperhati. DKM lagi baik, berat jadi DKM mah. Itu kalau mau Jumatan DKM kumpulin tuh bapak-bapak yang mustautinin. Saya harapin matanya merem, kupingnya tapi jangan budal. Ini kan dua-duanya merem, matanya merem, kupingnya merem. Pulas, ya kan? Kalau mereka udah nggak bisa dengar, alhamdulillah, khotib berkhutbah. Yang mustautinin 60, yang pulas 21 sumpah. Sisanya melotot, kan nyelip aku 39, kurang aku. Sedangkan syaratnya itu 40, maka Jumatannya tidak sah. Bukan cuma orang yang memiliki hukum haji yang mengatur, Maksudnya? benar kayak pasal macam itu kan harus alhamdulillah. Iya, kenapa? Maksudnya bukan memaksakan yang dia hanya mati itu dinilai 4 orang. Rukun khutbah ini nggak pasti dimengerti. Ini bahasa hebat, bahasa fikih. Tugas khotib itu isma'us sami'in, menyampaikan isi khutbahnya kepada yang dengerin. Yang dengerin mau ngerti kagak ngerti, yang penting ya dengerin. Paham ya Pak? Yang penting yang dibaca khotib ini adalah rukun khutbah. Padahal jamaahnya kagak ngerti. Ini rukun apa bukan? Gak tahu deh ya. Ini sunnah apa bukan? Gak tahu deh ya. Yang penting gua kagak mudah. Itu Jumatannya sah. Jadi bukan patokannya yang kita, mungkin yang dari 60, 40 mulai itu yang misalkan soal Jumat itu. Iya. Yang mukimin 300 orang yang mengerti gimana juga, itu enggak mensahkan sholat. Yang mensahkan itu adalah mustautin, orang yang berdomisili. Paham ya Pak? Bapak punya rumah di sini, udah tinggal dari tahun 80. Tapi pas malah lagi beli di tahun 80, Bapak bilang, ini mah masih nggak Bapak doangan. Nanti Bapak pokoknya ada panjang umur, udah 70 tahun umur, Bapak mau pulang lagi ke Surabaya. Itu statusnya bukan mustautin. Dia statusnya mukimin. Jadi yang disebut mustautin itu hidup mati di situ. Paham ya Pak?
pribumi Pak. Kalau pribumi itu udah masuk mustaqili. Kita orang Kalimantan niatnya tinggal buat di Pondok Cabe, hidup mati di Pondok Cabe, kita mustaqili. Mustaqili. Dah, cukup. Lagi? Gak punya nanda ya? Yang lainnya jamaah semua. Jadi saya katakan, saya mau pesan ke orang tua saya di sini, belajar agama mulai dari titik paling rendah sampai yang paling luhur, ilangin budaya kagak enak. Itu paling penting gitu ya. Wajib. Itu PR-nya gede. Gak enak amanu, kok berabe ya kan? Nah itu hilang-hilangi, tapi tanpa menghilangkan adab dan akhlak. Itu maksud saya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan prinsip ajaran agama kita hidupkan, syariat ajaran agama kita lestarikan, budaya kagak enak hilang-hilangin. Bapak mau memajukan musola masjid, hilangin budaya kagak enak. Hilangin budaya kagak enak. Saya bertahun-tahun ngadepin situasi dan kondisi jamaah yang timbang ngaji doangan makanya rada berat. Jadi ngaji doangan makanya rada berat. Kata saya, apa yang membuat berat? Kagak enak. Kan? Budayanya kagak enak. Bapak sampai kapanpun budaya kagak enak, ya gak maju kita beragama. Dia nanya, bagaimana kami supaya bisa mengundang berkah buat ngurus masjid Ustaz? Saya bilang, dalamnya udah kompak. Ngurus masjid, ngurus musola bukan urusan untung rugi. Saya ngomong gitu. Ngurus masjid, musola itu urusannya keuntungan akhirat. Kalau Bapak masih ada unsur untung rugi, ini itu, nggak maju. Bapak kudu kompak, semangat. Langkah kedua bagaimana Ustaz? Imam sholat jadwal. Nanti kalau terjadwal nggak enak kita makan gak enak. Ya Pak, makan gak enak. Belajar agama nggak melihat siapa yang paling banyak belajar, ya bukan. Siapa yang paling banyak ngajinya, bukan. Orang yang beragama itu adalah orang yang mampu menghidupkan syariat agama. Semua kita dasarnya pakai ilmu, bukan kagak enak. Pakai ilmu. Ngurus masjid ya pakai ilmu, ngurus musola ya pakai ilmu. Ada jurus-jurusnya. Ya jurusnya itu adalah ya. Kenapa berfirman innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Yang layak orang-orang buat bisa hidupin masjid musola adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang menghidupkan akhiratnya karena Allah. Jadi motivasi yang lain nggak ada. Begitu. Dan selesai. Jangan banyak terima. Yang penting bisa paham, berkah buat semuanya. Nabinya Al-Fatihah. Alhamdulillah.
telah menyampaikan ilmunya kepada kita sekalian. Tentunya apa yang beliau sampaikan dalam kitab Syafi'ul Majah kita dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sama-sama kita akhiri dengan baca surah Fatihah. Kita kirimkan bagi kita, usia guru kita, agar Allah berikan kesehatan selalu, memberikan ilmunya kepada kita sekalian dan kepada jamaah-jamaah kita yang belum hadir atau kurang sehat, agar Allah sehatkan semuanya untuk istiqomah untuk belajar pada kita sekalian. Di barakati suratul Fatihah wa niyati syifa bismillahirrahmanirrahim wa afiyati wa salamati atila kulli maksud wa mani kulli balad dari kulli khair wa rahmatan kulli syar ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wallahi maulana ya Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu syukran amma tata'ala wa lakal hamdu da'watan alaina abada lakal hamdu ba'da ila. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata lahu li kamalika wa ala kamalika. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna ilman naf'u bihi awamirka wa nawaiyaka warzuqna fahman na'lamu bika ibadatika. Allahumma akrimna bi nuril ilmi wa akhrijna min dhulumatil jahli wa wahbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna ma'ana wa la fina syafi'an aw mahmuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.